Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, sahabat sehat dimanapun berada, para pejuang keluarga sehat seluruh Indonesia. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada kekurangan satu apapun ya. Amin ya Allah, amin. Di video sebelumnya saya mengatakan bahwa sarapan sehat itu syaratnya ada 4, konsepnya ada 4. Ya, boleh dikatakan sebagai syarat, boleh dikatakan sebagai konsep ya. Konsep ini berasal dari Dr. Leon Weisman dari Rusia. Dan 4 konsep tersebut adalah, yang pertama adalah kita ceritanya tentang air. Sarapan yang sehat itu teman-teman, yang pertama itu harus mencukupi kebutuhan cairan tubuh. Kita malam hari sudah tidur ya, bernafas, mungkin ada yang buang air, mungkin ada yang buang angin dan seterusnya. Sadar atau tidak sadar, itu adalah kita sudah mengeluarkan cairan tubuh. Dari bernafas kita, dari pipis kita dan seterusnya, mungkin juga berkeringat, itu juga sudah mengeluarkan tubuh. Jadi di pagi hari kita sangat membutuhkan cairan. Begitu teman-teman bangun, begitu kita bangun pagi, konsumsi cairan dulu. Sarapan sehat ya, konsep sarapan sehat yang kedua adalah tenaga. Nah, teman-teman di rumah sarapannya apa? Kalau sarapannya justru malah membuat kita malah ngantuk, itu tandanya di dalam sarapan tersebut ada apa-apanya. Tapi kan selama ini kita tidak sadar ya, kita taunya kalau sarapan itu yang mengenyangkan supaya kita bisa beraktivitas pagi sampai sore dan seterusnya. Padahal jika kita telisik, ternyata di sarapan itu adalah sangat menentukan kehidupan kita seharian ya. Dalam kita satu hari, dari apa sarapan kita. Kalau sarapan kita sarapan yang sehat, memberikan tenaga, tidak justru malah membuat ngantuk, atau tadi malah kram-kram di tangan, kram-kram di kaki dan seterusnya, berarti sarapan tersebut sarapan yang sehat. Ya, yang kedua tadi tenaga. Dan yang ketiga, konsep sarapan sehat rendah gula. Gula ya, gula. Kita tahunya kalau gula itu yang diaduk dalam teh manis dan seterusnya. Padahal dalam makanan kita, gula itu banyak terkandung di dalam karbohidrat ya. Karbohidrat itu ada yang kompleks, ada yang sederhana. Dan karbohidrat yang sederhana itu yang mengandung gula yang tinggi. Termasuk juga nasi, termasuk juga roti-rotian ya, jagung kuning, mungkin juga donat kalau hobi ya, bahan-bahan yang bertepung gitu ya, atau mungkin jajanan pasar ya, seperti banyak gitu ya, banyak jajanan pasar. Dan minuman kemasan yang menggunakan pemanis buatan. Nah, makanan yang banyak mengandung gula tersebut, hati-hati, itu bisa memicu naiknya gula darah secara tidak stabil. Efeknya apa? Ketika kita mengkonsumsi makanan yang tinggi gula, terjadi lonjakan gula darah yang tidak stabil seperti gelombang tsunami. Alhasil apa? Kita mudah ngantuk, baru sarapan kita ngantuk, nguap, kemudian kita hilang konsentrasi, bahkan cenderung kita pusing, kita lemah, ya kita lelah gitu ya. Habis sarapan kok malah ngantuk, itu kan aneh ya teman-teman ya. Oke. Terus yang terakhir adalah 100 triliun sel. Jadi teman-teman, kita sering konsentrasi makan kita adalah lebih kepada kenyang. Yang penting kalau kita makan kita kenyang ya. Yang penting kalau kita minum kita haus, kita minum dan seterusnya. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa minuman, makanan yang kita konsumsi setiap hari itu memenuhi kebutuhan nutrisi? Ya. Dalam satu hari kita membutuhkan kurang lebih sekitar 200 sampai dengan 400 nutrisi harian. Begitu kata guru saya. Dan apabila kekurangan, alami kelelahan dan gangguan sistem sel. Nanti kita bicara lebih jauh lagi ya. Jadi kira-kira seperti ini. Sampai ke ujung kaki jempol kita, ujung kuku kita, itu terdiri dari 100 triliun sel, 100 triliun sel yang tersusun rapi, terhubung satu sama lain dan tidak saling bertengkar. Mereka akrab, bertetangga tapi akrab.
Nah, jika kita mengkonsumsi makanan bernutrisi yang cukup, maka sistem sel akan terbangun lebih baik. Sistem sel yang terbangun lebih baik akan membentuk jaringan dalam tubuh yang baik. Jaringan dalam tubuh yang baik akan mengelola fungsi tubuh dengan baik. Fungsi tubuh yang dikelola dengan baik oleh jaringan dalam tubuh membuat orang tersebut lebih sehat dan lebih bahagia. Gak percaya? Kalau kita sel-selnya sehat, termasuk juga sel otak sehat, cenderung berpikirnya positif. Tapi begitu juga sebaliknya, kalau sel-sel kita sakit, tubuh kita banyak mengandung racun dan seterusnya, bukannya malah banyak nutrisi, itu justru malah berbahaya bagi tubuh kita dan keberlangsungan dalam kehidupan kita. So teman-teman sudah paham ya tentang 4 konsep sarapan sehat. Yang pertama tadi air yang cukup. Yang kedua makanan tersebut harus memberikan tenaga atau energi ya. Yang ketiga makanan tersebut rendah gula. Jadi perlu diperhatikan ini sangat perlu karena lebih daripada 10 juta orang saat ini di Indonesia saja itu menderita diabetes ya. Adanya di Indonesia berdasarkan data WHO dan Kementerian Kesehatan tahun 2016. Sekarang mungkin bisa jadi lebih ya. Terus yang ketiga tadi adalah yang keempat maksud saya adalah 100 triliun sel ya. Jadi airnya harus cukup, makanan tersebut bisa memberikan tenaga, dan yang berikutnya gula yang rendah ya, dan yang terakhir adalah 100 triliun sel. Baik teman-teman, sahabat sehat dimanapun berada, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan di-share kepada keluarganya, teman-temannya, handai taunannya, sanak saudaranya. Siapa tahu ini adalah jawaban dari doa-doa mereka yang selama ini untuk belajar hidup lebih sehat dan hidup lebih bahagia. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video berikutnya.